Bab 185. Aku harus tinggal. Kulit semua orang berubah, dan Arthur Xiao langsung mengutuk dengan marah. Kalian sangat berani, kamu benar-benar menaruh obat di perusahaan. Yuni Gao hampir mulai menangis. Maaf, ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Pengurus Su memintaku untuk melakukan ini, dia adalah atasan langsungku. Aku tidak berani tidak mendengarkan. Arthur Xiao merasakan ledakan kemarahan di dadanya, masih tidak pergi lebih cepat, apakah kamu ingin aku mengulitimu? Yuni Gao menangis dan memimpin mereka di tikungan, lalu dia tiba-tiba berhenti dan menatap kosong ke depan. Arthur Xiao mendorong Golden Ye di tikungan, dan kebetulan melihat pemandangan di depannya, jadi dia berhenti tiba-tiba. Hanya Gita yang berseru. Claire, wakil CEO Ye. Kenapa kamu ada di sini? Davin Ye memeluk Claire Sen. Claire Sen memejamkan matanya dengan kepala tegak. Ada bekas tamparan jelas di pipi putihnya, dan ada memar di leher putihnya. Pintu kamar terbuka, Leon Su dipukuli dan jatuh ke pintu. Dia menderita banyak luka di wajahnya, hidung dan wajahnya bengkak, dan ada Mini Cui yang ketakutan di sebelahnya. Setelah dia melihat Yuni Gao, dia langsung ingin berjalan ke arahnya, tetapi ketika dia melihat Golden Ye tidak jauh dari Yuni Gao, dia membatalkan operasi lagi. Claire Sen masih mengenakan rok merah itu, tetapi kain di roknya telah robek, dapat dilihat sekilas bahwa itu robek dengan paksa, dan setelan pria besar membungkusnya. Davin Ye memeluknya yang mungil, serangan obat-obatan Claire Sen terlalu kuat, dan Davin Ye membuatnya pingsan. Adegan ini menusuk mata Golden Ye. Orang-orang yang datang tidak menyangka adegan ini terjadi, dan Gita mencernanya sebentar sebelum tiba-tiba bereaksi. Dia tidak melihat Davin Ye sekarang, jadi dia pergi mencari Golden Ye. Tapi sekarang mereka belum tiba, Davin Ye telah menyelamatkan Claire Sen, artinya Davin Ye datang lebih awal. Kakak benar-benar cepat. Setelah beberapa saat, Golden Ye menggoda bibirnya. Davin Ye mengerutkan kening, meskipun Golden Ye datang, dia tidak melepaskan Claire Sen secara langsung, sebaliknya, dia memeluknya selama beberapa menit, dan berkata dengan suara dingin, kakak tahu kamu tidak menyukainya, tetapi karena dia adalah istrimu, kamu harus melindunginya sebagai suami, kan? Golden Ye mengangkat bibirnya, dan puncak tajam mengalir melalui mata yang gelap. Kakak, bukankah kamu melindunginya dengan sangat baik? Dia adalah istrimu. Melihat emosi acuh tak acuh di mata Golden Ye, Davin Ye tiba-tiba merasa bersalah pada Claire Sen dan berteriak dengan marah. Mata Golden Ye tidak melihat bagian bawah. Jadi apa? Hanya seorang wanita yang berbaring di bawah orang lain, aku meremehkanmu. Kamu. Davin Ye, yang selalu lembut dan anggun, jarang lepas kendali oleh popularitasnya. Jika bukan karena Claire Sen dalam pelukannya, Davin Ye hampir akan bergegas ke depan untuk meraih kerahnya dan mengepalkannya. Tiba-tiba, Claire Sen dalam pelukannya bergerak, dia koma dan membisikkan sesuatu. Davin Ye hanya ingin mendengarkannya, tapi dia mendengar Golden Ye dengan jelas. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dan menatap Golden Ye. Golden Ye berteriak sangat lembut, dengan rasa keluhan dan bantuan, tetapi matanya tidak terbuka, itu jelas merupakan perilaku dan gerakan bawah sadar. Pernahkah kamu mendengar? Davin Ye tampak canggung, dia terus memanggil namamu. Suara itu menyambar hati Golden Ye seperti sebuah tangan, dan dia menyipitkan matanya dengan berbahaya. Tapi bagaimana denganmu? Bayangan gelap jatuh di bawah mata Golden Ye, dan bibirnya yang tipis bergerak, berikan dia padaku. Golden Ye, bukan karena kakak ingin membicarakanmu. Davin Ye berkata, memeluk Claire Sen dengan erat, dan suaranya dingin, jika kamu tidak bisa melindunginya, maka sebaiknya kalian bercerai. Setelah berbicara, dia langsung memeluk Claire Sen dan berbalik. Wakil CEO Ye. Arthur Xiao menghentikannya sebelum dia mengambil langkah. Apa yang kamu bicarakan, itu adalah istri Tuan Muda Ye, tolong lepaskan dia. Maaf,
Aku masih harus membawanya untuk berobat. Jika kalian benar-benar ingin menyelamatkannya, kalian bisa mengikuti. Arthur Xiao, kamu. Davin Ye melangkah pergi. Arthur Xiao memandang Golden Ye dengan cemas. Tuan Muda Ye. Wajah Golden Ye dingin dan tenang. Tuan Muda Ye. Davin Ye memeluk Claire Sen dan berjalan ke depan. Setelah 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti karena Claire Sen yang sedang koma tiba-tiba menarik pakaiannya dengan erat. Turunkan aku. Claire Sen. Davin Ye mengerutkan kening, menatapnya tidak senang. Turunkan aku. Claire Sen memohon lagi dengan suara rendah, dan akhirnya dia membuka matanya dengan susah payah dan menatap Davin Ye. Mata yang dingin itu semerah darah, karena diracuni, seluruh tubuhnya berwarna merah muda, dan dia tampak halus dan lembut. Dia tidak punya pilihan selain menurunkannya sekarang, dan sekarang dia bangun dengan efek dari obat. Apakah itu tidak akan terjadi lagi? Jangan membuat masalah. Dia berbisik padanya, kamu diracuni, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Claire Sen menggelengkan kepalanya, aku tidak ingin pergi ke rumah sakit. Suaranya tidak kecil, tapi tegas. Apakah kamu harus tinggal? Bahkan jika dia tidak peduli denganmu, kamu masih ingin tinggal. Davin Ye tiba-tiba membencinya ketika dia menanyakan pertanyaan ini. Dia benci mengapa dia meminta kakeknya untuk mengadvokasi pernikahan ini di posisi pertama. Dia sangat lelah sekarang bahwa dia hidup begitu keras. Ya, Claire Sen mengencangkan pakaiannya, turunkan aku, kalau tidak, dia hanya akan semakin salah memahamiku. Aku tidak mau. Claire Sen berkata dengan susah payah, dengan keringat keluar dari dahinya, biarkan dia salah paham lagi. Kaki Davin Ye tidak bergerak seperti timah, tetapi tangannya menguncinya seperti rantai dan tidak menurunkannya. Kakak. Suara Claire Sen memohon, dan matanya dipenuhi air mata. Hati Davin Ye melunak, dan tanpa daya menurunkannya, dan kemudian membantunya berdiri dengan kokoh. Benar-benar ingin tinggal. Kamu harus tahu, kamu memiliki obat di tubuhmu sekarang, jika kamu tidak pergi ke rumah sakit. Aku tahu. Claire Sen mengangguk, aku tahu. Tapi bagaimana, jika dia benar-benar pergi dengan Davin Ye malam ini, kesalahpahaman akan menjadi serius. Jadi tidak peduli apa, dia harus tinggal. Golden Ye. Davin Ye tidak punya pilihan lain, dia bersikeras untuk tinggal sepanjang waktu. Dia hanya bisa menoleh ke Golden Ye dan berkata dengan dingin, apakah kamu melihatnya? Wanita yang kamu selalu salah paham sama sekali tidak mau pergi bersamaku. Dia sekarang diracuni, jika kamu masih laki-laki, bawa dia ke rumah sakit untuk perawatan. Mata Golden Ye sangat dingin, jatuh ke tubuh Claire Sen dan sangat dingin, tapi seluruh tubuh Claire Sen terbakar seperti api, jadi aku tidak merasakan dinginnya. Tiba-tiba, Golden Ye meringkuk bibirnya dan mencibir, siapa bilang harus pergi ke rumah sakit jika teracuni? Kakak suka sekali membantunya, bagaimana kalau menjadi orang baik untuk membantunya sampai akhir? Golden Ye. Davin Ye benar-benar marah, dan mencoba melangkah maju, tetapi ditahan oleh Claire Sen. Claire Sen meraih ujung pakaiannya, lalu berjalan maju selangkah demi selangkah, dan berjalan ke Golden Ye. Aku tidak berhubungan seks. Bersambung.